Kenapa Amira dan papanya belum keluar dari situ? Biru udah sadar belum ya? Kurang ajar. Kenapa semuanya jadi kacau begini sih? Itu Gladys. Kenapa dia kesini? Gara-gara dia, aku jadi salah nembak Tante Ratna. Aku harus tahu Gladys ngapain di sini. Sus, perkenalkan saya Dr. Gladys dari RMC Hospital. Saya diminta oleh pihak keluarganya Bapak Biru Adriansyah untuk membantu jalannya operasi pengangkatan tumor. Biru operasi pengangkatan tumor? Dan Gladys yang akan menangani Biru? Baik dok, saya sudah mendengar informasi tentang dokter. Mari saya antar, lalu Pak Biru akan segera dipindahkan ke ruang operasi. Kondisi pasien saat ini seperti apa, Sus? HB-nya sudah naik ke normal dok, tapi Pak Biru belum sadarkan diri. Nanti dokter Ridwan yang akan menjelaskan kondisi Pak Biru ke dokter secara detail. Ya baik, terima kasih ya Sus. Sama-sama dok, mari. Biru masih belum sadarkan diri. Berarti belum ada orang yang tahu kalau aku yang nembak Tante Ratna selain Biru. Bagus. Dan tadi suster bilang kalau Biru mau operasi tumor. Semoga Biru gak selamat. Supaya gak ada orang yang tahu soal penembakan itu. Karena bukan ini yang aku mau. Seharusnya gak begini. Maafin aku, Tante Ratna. Aku gak bermaksud menembak Tante. Pelan-pelan tapi Pak. Elang sudah kembali. Berarti dia cuma dimintai keterangan sama polisi. Gawat. Jangan sampai Elang sempat lihat aku di lokasi kejadian dan bilang ke polisi. Aku harus pastiin ini. Sayang, udah larut malam loh. Papa khawatir banget sama kamu. Kamu orang harus istirahat. Kamu pulang dulu sama Kalang. Ya, kakak antar kamu ke villa ya. Amira di sini aja ya. Amira mau nunggu operasinya Mas Biru selesai. Amira nggak apa-apa kok, Pak. Gini. Papa tahu ya kamu nggak apa-apa, tapi kan, ya Papa sadar kamu peduli dan kamu khawatir banget sekarang sama Biru. Papa paham. Tapi kamu ingat, lihat, kamu kan lagi mengandung besar nih. Nanti kalau ada apa-apa sama kandungan kamu gimana? Kamu harus banyak istirahat. Justru Amira nggak akan tenang kalau balik ke villa, Pak. Amira nggak akan bisa istirahat. Udah Amira di sini aja ya. Amira baik-baik aja kok. Kakak beneran gak ngeliat siapa penembak Mama? Masa tempat kejadian kakak cuma lihat Bu Ratna dan juga Biru itu tergeletak aja di jalan pingsan. Terus di dekatnya Biru ya ada Bu Ratna dan kakak nggak lihat ada siapa-siapa di sana. Terus kakak lihat Bu Ratna itu punggungnya ada darah dan kakak juga baru tahu kalau itu ternyata luka tembak setelah kakak bawa ke rumah sakit. Bagus. Ternyata Allah nggak ngeliat aku. Berarti aku aman. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa ada orang yang bisa nembak Mama? Siapa yang nembak Mama? Tapi tadi kakak bilang kalau kakak tuh nggak lihat Mas Biru pingsan di dekat Mama kan? Harusnya kan Mama sama Mas Biru ada di dalam mobil. Nyusul kamu, Kak. Iya, kakak juga heran. Kenapa Bu Ratna dan Biru malah keluar dari mobil dalam kondisi hujan lebat?
Sedangkan mobilnya Biru diparkir jauh dari posisi mereka pingsan. Gini. Ini kalau dari cerita ini, Papa pikir ya, mungkin dalam perjalanan terjadi sesuatu nih sama Biru. Dan akhirnya Bu Ratna turun dari mobil, maksudnya sih mau cari pertolongan. Tapi mungkin nggak balik-balik, lama-lama akhirnya Biru mau nyusul Bu Ratna. Dan akhirnya dia nemuin Bu Ratna dalam kondisi tertembak. Bisa jadi kan? Tunggu Pak, maksud Papa kemungkinan Mas Biru ngeliat penembaknya gitu. Iya, Papa nggak bilang gitu, tapi kan bisa jadi kayak gitu, sayang. Ya udah, sekarang kita doain aja. Semoga operasinya Biru lancar ya, sayang. Kan kalau operasinya lancar dan baik-baik aja, dia cepet siuman. Maksud Papa kalau Biru cepet siuman, kan dia bisa kasih petunjuk siapa yang jadi penembaknya Mama. Enggak. Biru nggak boleh ngasih tahu ke siapapun soal itu. Dia nggak boleh sampai siuman. Semoga aja operasinya gagal. Dan Biru segera menyusul Tante Ratna. Adel. Sekarang Adel di mana ya? Apa dia lihat waktu aku nembak Tante Ratna? Aku harus telepon Adel. Aku harus pastiin dia lihat atau enggak. Mas Marcel tadi bawa pistol itu sebenarnya untuk nembak siapa ya? Apa Gladys? Aduh, taksi yang aku pesan mana sih? Lama banget. Untung ada gazebo di taman ini. Jadi aku bisa pergi dari villa tadi terus berteduh di sini. Aduh, Mas Marcel telepon lagi. Aku harus ngomong apa? Tenang, Adel tenang. Anggap aja kamu gak lihat kalau Mas Marcel itu bawa pistol. Halo, Mas? Halo, Beb. Kamu di mana? Aku di taksi, Mas Marcel. Maaf ya tadi aku langsung pergi, gak pamitan sama kamu. Soalnya aku takut. Kamu pergi? Dari kapan? Aku pergi pas kamu nyusul Gladys. Terus aku ambil koper aku pergi lewat pintu belakang, Mas. Soalnya aku takut ketahuan dan diamuk sama Gladys. Oh gitu. Berarti tadi kamu nggak lihat dong pas aku balik lagi ke villa. Habis aku nyamperin Gladys. Enggak, Mas. Aku nggak lihat. Emangnya kamu balik lagi? Berarti Adel nggak lihat pas aku balik ke villa dan ambil pistol itu. Aman. Halo, Mas? Iya, tadi aku balik lagi terus aku nggak ngeliat kamu di sana. Makanya aku telepon kamu sekarang. Ya udah ya, Beb. Nanti aku kabarin kamu lagi. Sekarang kamu pulang aja. Iya, Mas. Oke.
Semoga Mas Marcel percaya sama omongan aku. Kalau aku bilang aku lihat dia bawa pistol, bisa-bisa aku tidur sama Mas Marcel. Terus gimana ya nasib Gladys sekarang? Apa dia selamat? Atau... Oh, itu taksinya. Tunggu, Pak. Pokoknya nggak boleh ada orang yang tahu kalau aku yang udah nembak Tante Ratna. Aku bener-bener nggak sengaja. Aku salah tembak. Harusnya Gladys yang aku tembak. Nggak ada CCTV. Aman. Aku juga harus cek di luar. Di sini juga nggak ada CCTV. Rasanya di luar juga nggak ada. Berarti semuanya benar-benar aman. Kasihan Amira. Ujiannya sangat berat. Suaminya belum sadarkan diri di ICU. Dan mertuanya pun meninggal secara tragis. Ternyata ujiannya Amira lebih berat daripada ujian yang aku hadapin. Dan Mas Marcel. Jelas Mas Marcel nggak bisa dibandingin dengan Biru. Kalau aku cerita ke Papa soal Mas Marcel, aku takutnya itu akan berpengaruh sama kesehatannya Papa. Lebih baik aku urus sendiri aja urusan aku dengan Mas Marcel. Sekarang lebih baik aku cari penginapan deh deket sini, supaya lebih dekat untuk aku mantau kondisinya Biru.